persoalan yang menerpaku, tantangan dunia menghimpit jalan imanku hingga ku seakan. Shalom, semua jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kesempatan yang indah ini kita bertemu sekali lagi dalam ibadah online kita. Seperti biasa yang sudah kita buat dari bulan-bulan yang sudah lalu, kita hanya mengikuti melalui ibadah online. Disebabkan dengan keadaan kita alami sekarang ini, dan kita tidak tahu bila manakah berakhirnya keadaan kita. Namun begitu, walaupun keadaan kita sangat terbatas, tetapi hubungan kita dengan Tuhan tidak ada batasnya. Pada pagi ini kita akan dilayani oleh tim pujian dan penyembahan daripada Persatuan Wanita SIB Lahadatu. Sebelum kita masuk dalam acara ibadah kita, saya senang sekali untuk membawa semua jemaat Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa, dan saya yang pimpin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hormat kami naikkan kepada Maya Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang sangat setia membimbing kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur Tuhan dapat bertemu dalam ibadah online kami pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, baik yang berada di rumah, baik yang bekerja pada saat ini, oleh karena kesibukan yang dialami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa melihat anak-anak-Mu yang sedang bekerja. Dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau menyertai mereka. Engkau melihat setiap gerak-geri mereka. Jauhkan mereka daripada segala kuasa-kuasa yang tidak diingini, segala kuasa-kuasa bahaya yang coba mendatangi mereka. Tuhan, Engkau jauhkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kami yang sedang mengikuti acara online juga, Tuhan, Engkau buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima segala berkat-berkat yang daripada Tuhan yang akan kami terima pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah ini di dalam tangan-Mu. Dan lewat puji-pujian ini Tuhan, biarlah kami semua jemaat Tuhan dimanapun berada mendapat berkat kesejahteraan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.
sukacita ada di rumah Tuhan. Amin. Sukacita
Oke, terima kasih kepada tim pujian penyembahan yang dibawa oleh Persekutuan Wanita pada pagi ini dalam membawa kita dalam puji-pujian. Tuhan memberkati. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom dan selamat sejahtera kepada kita semua. Pada pagi ini, pagi minggu kita dapat berkumpul di mana sahaja kita berada untuk belajar firman Tuhan. Ya, yang memberi kita semangat untuk berjuang dalam menjalani hidup kita di dunia ini yang penuh dengan cabaran dan godaan keputusasaan untuk menempuhinya. Namun saya percaya jemaat Tuhan tetap berjuang. Oleh itu saya percaya bahwa kita sebagai anak Tuhan sentiasa berpaut kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut dan gentar, percayalah bahwa semuanya itu adalah ujian yang membentuk iman kita. Ya. Dan juga pagi ini kita akan belajar satu tema yaitu sukacita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita menurut Alkitabiah ada 3 perkara atau 3 hal yang saya kongsikan kepada kita pada pagi ini. Ya, yang kita belajar untuk membangun iman kita dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari saya ajak kita berdoa terlebih dahulu dan akan saya bawa dalam doa kedengaran. Mari kita berdoa. Haleluya, terpuji termulia namamu ya Tuhan. Saat ini kami duduk di kaki-Mu untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat kebijaksanaan daripada Engkau sendiri, supaya kami dapat memahami apa kata firman-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, berkati kehidupan kami ya Tuhan, dan kami mohon minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dasari semua ini dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak kita belajar apakah sukacita secara Alkitabiah yang kita miliki sebagai orang yang percaya. Sukacita adalah bermaksud kesukaan atau kegembiraan. Nah, yang pertama adalah sukacita yang kita miliki sebagai orang percaya adalah karena ada pengharapan. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat dalam Ibrani 10. Ibrani 10:23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu pengakuan di mana sukacita yang kita miliki sebagai orang percaya adalah kita mengaku, kita berpegang teguh pada pengharapan. Pengharapan kita kepada Tuhan yang Dia telah janjikan kepada kita, yaitu dengan kesetiaan, dengan penuh setia, lebih lagi daripada Tuhan. Nah, sekali juga saudara-saudara, mari kita melihat pemazmur mengatakan dalam Mazmur 42 ayat 5, dia mengatakan ini adalah satu luahan si pemazmur atau Daud pada dirinya sendiri untuk menghibur dirinya. Dia mengatakan begini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Ini adalah satu perkataan Daud ya. Di dalam hati dia bertanya, dia melakukan atau memikirkan mengapa jiwanya tertekan dan gelisah. Jadi saya percaya Daud juga adalah seorang manusia juga yang penuh dengan kegelisahan, penuh dengan tekanan. Tetapi di sini Daud menghibur dirinya, dia mengatakan berharaplah kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku, kata Daud. Nah, inilah kata-kata si pemazmur ya. Dia
menghibur dirinya, dia mengingatkan dirinya bahwa apabila berharap kepada Tuhan dalam ucapan syukur, dia tahu bahwa Tuhan itu adalah penolongnya. Dan pemazmur juga mengatakan dalam 39 ayat 7, dan sekarang apakah yang ku nantikan, ya Tuhan, kepadamulah aku berharap. Jadi apa yang dinantikan sebagai orang yang percaya adalah pengharapan daripada Tuhan. Tiada yang lain, ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan juga pemazmur juga mengatakan bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, ini adalah satu nasihat dan juga satu dorongan, ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dorongan untuk kita tetap kuat dan tetap teguh hati kita di hadapan Tuhan, ya, untuk terus berharap kepada Tuhan. Jadi saya percaya kita semua adalah orang-orang yang tetap kuat, teguh, terus berharap kepada Tuhan untuk menempuhi segala cabaran di dalam dunia ini. Padahal lagi saat ini adalah saat yang tahun ini adalah tahun yang penuh dengan cabaran, penuh dengan godaan, penuh dengan keputusasaan. Seperti yang telah dinyatakan oleh pemazmur. Tetapi ingatlah, marilah kita mengingat kembali kepada firman Tuhan dan mengatakan bahwa Dialah yang menjadi pengharapan kita. Nah, pemazmur juga mengatakan bahwa kasih setia Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Dan begitu juga dengan kita berharap kepada kasih setia Tuhan, ya, untuk menyertai kita untuk selama-lamanya, selama kita hidup di dunia ini. Jadi saya percaya setiap kita juga di saat kita dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang kurang banyak persoalan, marilah kita datang seperti yang dinyatakan kepada firman Tuhan ini. Ya, dalam Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Nah, ini adalah kata-kata firman Tuhan yang mendorong kita untuk menempuhi segala cabaran kita dalam dunia ini. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita yang kita miliki sebagai orang percaya adalah karena adanya pengharapan yang kita baca seperti tadi, yang kita renungkan seperti tadi firman Tuhan, itu memberikan kita kekuatan dan dorongan untuk terus berharap kepada Tuhan. Dalam Roma 15 ayat 13 juga mengatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, kata firman Tuhan, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dengan pengharapan. Nah, ini adalah satu kata-kata yang penuh dengan memberikan kita semangat, ya, kekuatan untuk menempuhi kehidupan kita di dunia ini. Marilah kita mengingat bahwa Allah lah sumber pengharapan dalam kehidupan kita, yang memberi damai sejahtera dalam iman kita, ya, memberikan kita kekuatan dan memberikan kita kelimpahan lewat pengharapan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kita di surga juga ada, ya. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Nah, salah satu pengharapan juga yang menjadi sukacita dalam kehidupan kita adalah di surga, yaitu kehidupan yang kekal yang kita sudah dengar dalam Injil, ya. Saya percaya kita semua sudah mendengar apa itu Injil. Dalam Injil itu berbicara tentang kasih Yesus, siapa Yesus. Jadi kita melihat janji-janji Yesus dalam Injil tersebut. Jadi itulah apa yang dinyatakan oleh Yesus itu dan kita imani, dan itulah menjadi sukacita kita. Itulah pengharapan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi pemazmur mengatakan dalam Mazmur 147 ayat 11,
Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Nah, ini berbicara bagaimana apabila kita tetap berharap, tetap berpaut, tetap bersama-sama dengan Tuhan, ya, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, itu menimbulkan satu perkara yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya, apabila kita penuh dengan harapan, kata firman Tuhan, yang takut akan Dia, ya, dan penuh dengan kasih setia kepadanya. Dan firman Tuhan dalam Mazmur 147 ayat 11 ini, Tuhan senang pada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, jadi saya percaya kita semua adalah jemaat Tuhan atau anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan sepanjang hidup di dunia ini. Walaupun banyak cabaran, banyak hal yang kita lalui dalam dunia ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan yang menyediakan masa depan hidup kita. Ingatlah bahwa masa depan mungkin kita gelisah, ya, tertekan akan masa hadapan kita. Bagaimana? Karena keadaan dunia sekarang ini, keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan persekutuan kita yang lemah bersama jemaat yang lain. Tapi saya percaya bahwa dalam Amsal 23 ayat 18 mengatakan bahwa karena masa depan sungguhnya ada apabila kita berharap kepada Tuhan. Ya, harapanmu tidak akan hilang. Dan saya percaya semua yang kita harapkan pada masa-masa akan datang, walaupun tahun ini adalah tahun yang sangat mencabar, percayalah bahwa masa akan depan ini pasti ada harapan yang memberikan kita sukacita yang luar biasa. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Titus mengatakan bahwa marilah kita menantikan penggenapan pengharapan kita penuh dengan bahagia, ya, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Mari kita nantikan pengharapan kita, apa yang kita harapkan kepada Tuhan selama hidup kita di dunia ini dengan penuh dengan kebahagiaan. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus pasti menyerahkan atau menjawab setiap perkara yang kita harapkan. Nah, yang kedua, sukacita yang kita miliki sebagai orang yang percaya adalah karena adanya belas kasihan Tuhan. Yang kedua adalah karena adanya belas kasihan Tuhan. Mari kita melihat dalam Matius 14 ayat 14 ini adalah cerita bagaimana Yesus datang mendarat ke satu tempat di mana dia melihat banyak orang, ya, banyak jumlah orang yang datang kepadanya untuk melihat dia, untuk mendengar dia, baik yang miskin, baik kanak-kanak, wanita, bapak-bapak, mungkin yang kaya juga ada, dan terlebih juga yang sakit juga datang untuk menghadapnya. Dan pada waktu itu timbullah rasa balas kasihan Yesus, ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di mana dia merasakan ada belas kasihan, kata firman Tuhan ini, ya. Tergeraklah hatinya, kata firman Tuhan, oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, pada waktu itu juga dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sukacita yang kita miliki sebagai orang yang percaya, karena kita tahu bahwa adanya belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Roma 9 ayat 15, ini adalah berbicara bagaimana Allah berbicara kepada Musa. Aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati, kata firman Tuhan. Nah,
Jadi saya percaya ini adalah salah satu ungkapan Allah kepada Musa bahwa dia menyatakan bahwa dia sangat berbalas kasihan kepada umatnya. Terlebih lagi kita di saat ini, ya, apabila kita sudah mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dan kita percaya bahwa Yesus tetap menaruh belas kasihan kepada kita sebagai orang yang mengenal Dia. Ya, apapun keadaan kita, Dia melihat masa depan kita. Dia pasti berbelas kasihan kepada kita. Inilah sukacita yang kita miliki, ya, sebagai orang yang percaya karena kita ada belas kasihan daripada Tuhan. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya untuk kita mendapat belas kasihan daripada Tuhan itu. Mazmur mengatakan dalam 119:58, aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihilah aku sesuai dengan janji-Mu. Nah, bagaimana kita mendapat belas kasihan Tuhan itu? Kita didorong untuk memohon kepada belas kasihan Tuhan untuk kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi saya percaya jemaat Tuhan yang ada di mana sejam sekarang ini pasti sentiasa memohon belas kasihan Tuhan dalam kehidupan secara pribadi. Ya, saya percaya dan ingatlah bahwa Tuhan itu sangat berbelas kasihan karena sudah ada dalam janjinya sesuai dengan janji Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya sekali lagi inilah sukacita kita yang kita miliki sebagai orang yang percaya, di mana kita adanya karena pengharapan, penuh pengharapan, dan juga karena adanya belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saat ini juga yang terakhir yang saya dapat kongsikan kepada kita pada pagi ini, yang terakhir adalah karena adanya janji Allah. Ya, sukacita yang kita miliki sebagai orang yang percaya adalah karena kita atau karena adanya janji Allah dalam hidup kita. Nah, dalam Kejadian 17 ayat 7, ini adalah cerita bagaimana Allah mengikat janjinya antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ini adalah Allah mengikat perjanjiannya kepada Abraham yang kita kenal, yang kita sembah saat ini juga, ya. Di mana Dia sudah mulai mengikat perjanjiannya. Dan inilah yang menjadi iman kita, yang kita imani dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Lewat janji Allah itu, janji yang kekal. Karena Allah sudah menyatakan bahwa ada perjanjian yang kekal. Maksudnya itu adalah turun-temurun. Sehinggalah kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah, untuk kita terus meyakinkan lagi bahwa kita juga layak untuk mendapat janji Allah adalah, mari kita lihat dalam Galatia pasal 3 ayat 29. Dalam firman Tuhan ini mengatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, ini adalah satu keyakinan lebih lagi yang kita miliki. Kita tidak takut lagi memiliki janji yang kekal yang Allah berikan kepada kita, ya. Di mana apabila kita sudah memiliki Yesus Kristus, maka kita juga adalah berhak untuk menerima janji Allah tersebut. Nah, salah satu janji Allah yang kita terima adalah keselamatan. Keselamatan yang kekal atau kehidupan yang kekal yang kita akan terima pada saat waktu Tuhan akan membawa kita. Nah, di sini juga mengatakan dalam Roma 4 ayat 21,
dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah, marilah kita dengan penuh yakin, ya, yakin bahwa Allah pasti akan menunaikan janjinya. Ya. Jadi dalam Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan memperolehi apa yang dijanjikan oleh Allah, dijanjikan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memperolehi janji Allah ini, kita juga harus ada komitmen, ya, harus ada dilakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu ketekunan. Mari kita melihat apakah ketekunan itu yang membuatkan janji Allah itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Roma 30, dalam Roma 3 ayat 5 ayat 3, ya. Di sini mengatakan bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah bermega juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketekunan itu timbul apabila kita dalam kesengsaraan. Ya, hidup kita di dunia ini sepercaya penuh dengan kesengsaraan. Baik kesengsaraan dalam hubungan, kesengsaraan dalam keluarga, kesengsaraan dalam pekerjaan, kesengsaraan dalam apapun juga yang kita lalui dalam dunia ini. Ingatlah bahwa semuanya itu, apabila kita bermegah, kata firman Tuhan, menimbulkan ketekunan. Maksudnya bermegah di sini, kamu siap, kita siap untuk menerima kesengsaraan itu dengan pimpinan Tuhan, karena kita tahu bahwa itu akan menimbulkan ketekunan. Ya, begitu juga dengan dalam Ibrani 12 ayat 1, di mana kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Apabila kita sudah membuang atau menanggalkan semua dosa yang membebankan kita, yang merintangi kita, dan lalu kita berlomba-lomba untuk terus ke hadapan, disitulah ada lahirnya ketekunan. Ya, kita tekun, kita tidak kalah akan pencobaan dalam dosa. Kita tidak kalah dengan dosa apa yang kita lakukan pada masa lalu. Tetapi kita terus ke hadapan. Karena itu timbulnya ketekunan. Ya? Karena kita tetap berjuang, berlomba untuk terus ke hadapan. Nah, dalam Yakobus pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, inilah satu kebahagiaan atau satu peringatan bagi kita, ya, apabila iman kita diuji dan kita kuat dalam atau bahwa kita tahan dalam uji terhadap iman kita, ingatlah itu akan menghasilkan ketekunan. Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Apabila iman kita itu menghasilkan ketekunan, malah ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang, kata firman Tuhan. Ya, tujuannya adalah apabila ada buah yang matang lewat iman kita, ya, supaya kita menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun, kata firman Tuhan. Maksudnya kita tetap berjalan di dalam iman karena kepercayaan kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi, kata firman Tuhan, inilah satu penghiburan bagi kita sebagai orang yang percaya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan
yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu penghiburan bagi kita sebagai orang yang percaya. Apabila kita bertahan dalam pencobaan, bertahan dalam ujian, kita akan menerima mahkota kehidupan yang telah dijanjikan oleh Allah, ya, dalam kehidupan kita. Nah, dalam 2 Petrus ayat 1 ayat 6 mengatakan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan kesalahan. Jadi bukan itu saja. Apabila kita hidup atau dalam kesengsaraan, tahan uji, tahan kesengsaraan, ya, membuang beban dosa dalam kehidupan kita, terus fokus di hadapan, dan terus kita bertekun di hadapan Tuhan, dan terlebih lagi kita memiliki penguasaan diri dalam kehidupan kita. Apabila kita memiliki penguasaan diri dalam kehidupan kita, akan timbulnya ketekunan, ya, dan ketekunan kesalahan, kata firman Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita tahu bahwa janji Tuhan itu adalah janji-janji yang kekal, yang kita akan miliki. Jadi apabila kita terus bertekun di hadapan Tuhan, kita akan memperoleh janji tersebut. Nah, marilah kita menyucikan diri kita, kata firman Tuhan. Menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ini juga adalah salah satu bagaimana kita mendapat janji Allah adalah kita menyucikan diri kita dari segala pencemaran, baik dalam jasmani maupun rohani. Ya, saya percaya apatah lagi keadaan dunia sekarang ini yang sangat mencobai diri kita sebagai orang yang percaya, baik dalam keadaan ekonomi yang tidak baik, penyakit yang membuatkan kita gelisah. Tetapi ingatlah kata firman Tuhan bahwa apabila kita bertekun tetap tahan dalam ujian ini, kita akan mendapat janji Allah, yaitu kehidupan yang kekal, berkat-berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 3 ayat 15 mengatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, kata firman Tuhan. Ini adalah janji Allah. Dan inilah satu kegembiraan bagi kita pada masa-masa akan datang. Apabila kedatangan Yesus yang kedua kali atau apabila Yesus memanggil kita untuk bersama-sama Dia hidup di dalam kekekalan. Jadi dalam 1 Yohanes 2 ayat 25 mengatakan, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi inilah sukacita yang kita miliki sebagai orang yang percaya, di mana kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang kita imani, dan apa yang perlu kita lakukan untuk mendapat janji ini adalah kita tekun untuk menghadapi segala cobaan, ujian, kesengsaraan, dan segala perkara yang kita hadapi di dunia ini. Nah, dan ingatlah bahwa tepat pada waktu Tuhan Dia akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Jadi, marilah kita peliharalah hidup kita, peliharalah diri kita, sepanjang kita hidup di dunia ini. Demikianlah kasih Allah yang menantikan rahmat Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus untuk kehidupan yang
kekal. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai sini firman Tuhan yang kita akan belajar pada pagi ini. Tuhan memberkati bagi kita semua yang telah mendengar bersama-sama. Juga biarlah kiranya Tuhan terus menerus bersama-sama dengan kita, ya. Dan saya percaya bahwa setiap kita terus menerus berharap kepada Tuhan, berharap akan belas kasihan Tuhan, dan berharap akan janji Tuhan dengan penuh dengan kebahagiaan, dengan penuh dengan sukacita. Jadi sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, mari kita berdoa dan saya akan pimpin dalam suara kedengaran. Haleluya, terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan. Ini kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Baik mereka yang ada di rumah, di saat ini beribadah bersama-sama. Di mana saja mereka berada ya Tuhan, yang mendengar, yang melihat. Engkau akan memberkati mereka ya Tuhan. Membuka hati mereka ya Tuhan Yesus Kristus. Memberikan mereka telinga untuk memahami sabda firman-Mu ya Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap berjuang, tetap berharap kepada Engkau ya Tuhan, dalam sukacita yang penuh dalam kehidupan mereka. Oh haleluya, terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan kami berdoa, biar kiranya anak-anak-Mu dalam keadaan yang sakit sekarang ini, di mana saja mereka berada, yang terbeban, yang penuh dengan masalah, persoalan ya Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, biar Kau yang akan menjawab setiap persoalan-persoalan mereka dan menyembuhkan mereka dengan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memberikan mereka semangat terus berjuang untuk iman mereka terus ke hadapan ya Tuhan, supaya mereka tetap berada di dalam kasih setia-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, penghiburan, supaya kami terus menerus berada di dalam jalan terang-Mu ya Tuhan, supaya kami tidak lalai, tidak jatuh, tetapi sentiasa berada di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi ya Tuhan, mau berdoa, berkati jemaat-Mu ya Tuhan, di mana saja mereka berada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami kembalikan ucapan syukur kami. Kami tutup ibadah kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam kehidupan ini banyak persoalan yang menerpaku. Tantangan dunia